Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Mufida. Jadi, pada video kali ini saya akan menjelaskan apa itu CRM dan bagaimana cara implementasi CRM di Odoo. Oke, jadi dengan adanya CRM itu, perusahaan dapat lebih mudah dalam berinteraksi dengan pelanggan untuk memastikan pesanan tersebut itu konsisten gitu. Nah, sedangkan manfaatnya itu biayanya lebih rendah, pendapatannya lebih tinggi, terus dapat meningkatkan strategi gitu. Nah, selanjutnya ini saya akan langsung ngasih tahu gimana cara implementasiinnya CRM di Odoo. Saya izin share screen terlebih dahulu ya. Oke, jadi sebelum itu kalian harus punya modul yang namanya sales dan CRM. Nah, ini tuh penting banget, guys. Terus kalau misalkan kalian belum ada CRM dan salesnya, kalian bisa cari di apps. Nah, kalian bisa cari, terus kalian tinggal klik aja sales. Terus nanti kalian install, karena ini saya udah install, jadi saya tidak perlu install lagi. Nah, untuk CRM juga sama, kalian tinggal klik aja CRM. Nah, ini sama ya, karena saya udah install, jadi tidak perlu install lagi. Oke, kita balik lagi. Jadi pertama-tama itu, kalian harus masukin produknya terlebih dahulu. Nah, untuk masukin produknya itu ada di bagian sales. Setelah itu, kalian tinggal klik produk. Terus ini sebelumnya saya udah masukin bagian dompet pria dan dompet wanita. Nah, ini kita nambahin produk baru lagi aja ya ceritanya. Ini sini kita tambahkan. Ceritanya tote bag ya. Atau misalkan ransel. Ransel anak misalkan. Nah, kita ceritanya difavoritin karena kayak sekarang kan udah lagi mulai pada sekolah gitu ya anak-anak. Jadi kita klik bintang aja. Nah, terus di sini kita tentuin nih harganya mau berapa. Nah, di sini saya masukin contoh harganya misal 100, karena ini ransel anak ya, jadi misalkan 80.000 lah ya. Oke, terus setelah itu kita save. Nah, ini kan ada tuh save manually. Nah, karena dia sebenarnya juga udah save manual gitu. Nah, terus kita balik lagi ke produk. Nah, di sini udah masuk ya produknya. Nah, setelah itu kita mau bikin customer-nya nih, nama customer-nya siapa. Contohnya ya, ini sebelumnya saya udah bikin Rudy Bayu gitu. Nah, terus ini kita coba tambahin aja ya. Misalkan Bayu, terus ceritanya individu. Jadi satu orang gitu kan. Misalkan kita tulis Nisa. Oke. Terus abis itu kita tambahin misalkan dia jalan apa sih, berada di jalan Jairi gitu ya. Terus job positionnya nggak usah. Terus fontnya itu misalkan ya. Terus kita save aja. Nah, habis itu nanti di sini akan bertambah Nisa gitu ya. Terus setelah itu kita balik nih ke CRM-nya. Oke, ini sebelumnya saya tadi udah nyoba dulu ya. Nah, terus ceritanya kita coba new. Terus ini kontaknya Salwa. Bentar. Tadi kan kita bikin ya namanya Nisa. Nah, ada Nisa. Terus ceritanya aspek revenue-nya misalkan 600.000 gitu ya. Nah, di add nih. Oke. Masuk nih tadi kan si Nisa ini. Nah, habis itu di sini kita
can you quotation. Nah, ini udah kan tadi Nisa gitu kan. Nah, expiring-nya itu expiration-nya itu misalkan di tanggal segini gitu kan. Terus kita add produk apa yang mau dibeli sama Nisa ini. Misalkan tadi kan kita udah nambahin ya, misalnya rasa anak gitu. Terus dia ceritanya mau beli berapa gitu kan. Misalkan dia mau beli eh, 3 gitu ya. Gitu. Atau misalkan 4 gitu ya. Terus misalkan dia juga pengen beli misalkan dompet nih, dompet wanita gitu ya. Misalkan dia mau beli 8 gitu ya. Enggak, bentar. Ceritanya dia mau beli 5 gitu. Atau 4 deh. Biar sama ya. Terus misalkan nih udah ya. Baru kita send by email. Untuk nanti ditandatangani sama si Nisa ini gitu kan. Terus ini kita masukin aja emailnya. Misalkan terus abis itu send. Tunggu sebentar. Nah, ini akan masuk ke emailnya yang tadi udah saya masukkan. Coba bentar ya. Nah, di sini kita accept and sign gitu ya. Nah, kita klik accept and sign. Tunggu dulu sebentar. Nah, ini udah di tanda tangan gitu ya ceritanya sama Nisa. Nah, terus di sini kita bisa nih confirm. Nah, ya kan, ini udah di confirm. Nah, habis itu kita klik create invoice biar bisa ngelakuin pembayaran gitu. Nah, itu nih ceritanya regular invoice, terus create draft invoice. Terus itu ini udah kita confirm. Nah, habis itu kita ke register payment. Nah, biar ini kan ceritanya cash aja ya ceritanya. Nah, cash, terus paymentnya manual. Nah, create payment. Oke. Nah, ini ceritanya udah dibayar nih sama Nisa gitu kan. Nah, ini invoice yang tadi yang udah masuk gitu ya. Oke, karena ini kan udah nih, udah semua kan ya. Nah, karena ini sudah semua, di sini nih udah ada nih paid ya kan, post. Nah, terus sekarang kan tadi udah semua ya kan, udah prosesnya udah berjalan gitu ya. Terus di sini kita mau, karena tadi udah berjalan semua, jadi kita langsung klik phone aja karena itu prosesnya udah selesai kan. Jadi udah berhasil sampai sini. Dan nanti dia akan pindah ke won. Nah, sini ada tulisannya kan 600.000. Nah, terus tadi yang di sales ini, kayak untuk invoice-nya gitu, akan masuk di bagian sales
Ini hasil rekapannya. Yang tadi pembelian tadi. Mungkin cukup sekian tutorial dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.